Halo guys, nah jumpa lagi nih sama Ayo Jalan. Kali ini gue ada di Nusa Lembongan. Gue kali ini nginep di Hotel Paus Putih. Nah ini hotelnya ini berada di pinggir pantai, view-nya ke pantai. Terus ini hotelnya tuh baru mungkin sekitar 2019 kali ya. Nah mau tahu gimana? Yuk check it out. Nah, begitu kita masuk dari pintu utamanya, ini tuh lokasinya tuh agak di pedalaman gitu loh. Jadi tadi pas masuk itu dia kalau untuk akses mobil nggak ada. Jadi itu bisanya tuh cuman pakai motor aja dan jalanannya agak berkelok-kelok gitu. Nah, waktu kita masuk di sini tuh ada parkiran motor yang cukup besar. Mungkin muat berapa belas motor kali ya. Nah, ini ada taman-tamannya juga. Kondisinya sih asri banget ya. Jadi tuh di sini banyak tanaman banget gitu. Nah, kita masuk nih. Nah, di sini tuh ada gapuranya. Tuh ada gambar pausnya. Gitu. Nah, for your information sebenarnya tuh gue tuh bookingnya itu di tipe kamar yang seperti ini nih, yang tidak menghadap ke laut. Gitu. Nah, gue mendapatkan harga kurang lebih 350.000 itu udah include breakfast per malamnya. Jadi untuk 2 orang juga. Nah, terus di sini tuh bisa dilihat ya, tamannya tuh asri banget, ada pohon kelapa, ada lampu-lampu. Ini kalau putih-putih gini kayak di Thailand gitu ya. Kayak di apa namanya tempel-tempel di Wat gitu. Nah, jadi untuk kalian nggak usah khawatir dan apa ya, nggak usah ragu lagi kalau misalkan kalian tuh pengen traveling di zaman seperti ini, lagi pandemi seperti ini, karena tuh ya buktinya tuh sekarang tuh lagi apa ya, lagi sepi banget nih. Jadi kalau misalkan kalian nginep di villa seperti ini, ya insya Allah gitu kalian juga aman-aman asal kalian mematuhi protokol kesehatan dan juga melakukan 3M. Selain itu juga pastinya kan kalau misalnya kita traveling sekarang kan udah harus tes rapid atau antigen gitu ya, ataupun PCR swab gitu. Nah, kembali lagi nih. Di sini kan tadi villanya tuh sekitar ada 16 atau 18 ya. Nah, ini tuh jalannya tuh sangat instagramable banget nih. Jadi kayak bisa buat foto-foto juga. Terus sekitarannya ini ada lampu-lampu ya. Nanti gue bakal kasih lihat kalian di malam harinya suasananya seperti apa. Nah, ini sebelah sini tuh ada kayak apa ya, tempat santai-santai, balai-balai gitu. Temanya semuanya di sini putih-putih semua ya. Jadi kelihatannya tuh clean gitu. Nah, untuk sekarang kita menuju ke kamar yang apa ya, gue inepin selama 2 malam di sini. Kebetulan gue di-upgrade ke kamar yang sea view, ke beach view. Jadi menurut gue nyaman banget sih. Nah, ini penampakan kamar gue dari sebelah samping nih. Terus ini ada bungalau-bungalau. Selain itu di sini juga ada spa nih guys. Nah, di sini tuh nama spanya Le Spa Tradisional. Ini kayaknya lagi sepi banget nih. Nah, ini untuk harga-harganya nih. Jadi di sini tuh ada body massage, tuh food, sampai nail art pun ada gitu. Nih, karena kita lagi kosong di sini, ini bisa dilihat ya dalamnya seperti apa. Ini sih. Nah, ini seperti gini. Ini kayak apa ya? Kayak di rumah pedesaan gitu ya. Jadi tuh temanya kayu-kayu gitu. Terus juga di sini apa udaranya masih bersih, segar. Terus juga di sini apa namanya? Ya sesuai lah kayak di spa-spa lainnya gitu. Harganya juga nggak begitu mahal sih. Nah, sebelum kita nge-review kamarnya villa gue nih, gue pengen ngasih lihat kalian tuh kolam renangnya sama restorannya. Pertama mungkin kolam renangnya dulu kali ya. Oh, resepsionis dulu. Nah, di sini tuh resepsionisnya tuh terdapat di sini nih. Jadi di ujung jalan yang tadi di sini. Tapi tadi karena gue sendiri di sini jadi langsung dimasuk aja gitu. Kemudian nah, di sini tuh tempat breakfastnya kalau lagi rame ya, tapi ini karena cuman berdua sepi ya udah ini kosong aja gitu. Terus di sini juga ada apa ya? Tempat untuk baca buku. Tempat untuk baca buku ini ada majalah-majalah, ada buku-buku di sini.
Terus ini ada tipping, tapi gue nggak tahu ya. City engine tipping. Nah ini gue nggak tahu nih kenapa. Tuh, mungkin di sini kayak ada semi barnya gitu kali ya. Jadi nggak cuman hotel, dia tuh ada barnya juga. Nah ini kayak ada meja bartendernya juga. Terus di sini juga ada sofa-sofa. Ini ada beanbag nih yang warna-warni di bawah sini. Nah kemudian di sini tuh ada dikasih spot foto nih guys. Dikasih spot foto. Nah sebelum ke spot foto, nah di sini tuh ada kayak tempat sunbathing gitu loh, tempat untuk berjemur. Biasanya kan kalau bule-bule kan senangnya berjemur ya guys. Tapi ini karena cuacanya mungkin lagi sering hujan, jadi nggak dikasih bantalan-bantalannya. Nah di sini tuh tempat untuk apa namanya? Tempat untuk apa ya? Selfie lah ya, untuk foto-foto di sini bisa juga. Tapi hati-hati aja soalnya ini ombaknya ini kalau misalkan siang, karena ini mungkin musim hujan, jadi tuh ombaknya tuh agak ke sini, agak ke dalam dikit gitu. Nah tadi setelah ngelihat dari tempat apa namanya breakfast dan tempat selfie-nya, gue mau ngasih lihat nih guys. Sebenarnya tuh di sebelah sini, nah ini biar lebih dekat ya. Sebelah sini tuh ada akses untuk ke pantai. Tapi ini cuman bisa diakses waktu pagi hari aja. Nah ini ada tangga ya guys di sini. Ini ada tangga tuh menuju ke bawah. Cuman ini karena udah siang dan mungkin karena lagi musim hujan, jadi apa ya? Lagi pasang juga gitu airnya gitu. Kemudian setelah tadi dari situ tempat situ, nah di situ tuh disediain juga nih guys kolam renang. Kolam renangnya juga apa ya, bagus ya, jadi kita bisa langsung ngelihat view ke laut gitu. Nah ini ada tempat sunbathing lagi. Nah ini ada view-nya ke laut ya guys. Ini ada tempat nongkrong nih guys di sebelah sini. Jadi kalau misalkan sore-sore kalian mau mungkin sunset kali ya, sunset apa sunrise yang bagusnya kali ya di sini ya. Jadi kalian tuh bisa lebih dekat lagi sama laut. Nah kebetulan sekali di villa ini Hotel Paus Putih ini tuh view-nya tuh langsung ke gunung. Kayaknya langsung ke Bali ya. Entah Gunung Agung atau Gunung Batur, gue nggak tahu kelihatan dari kamera atau enggak. Nah itu ada gunung di sebelah sana. Terus juga view-nya banyak kapal-kapal. Terus di pojok sana seperti biasa ada tempat santai-santai lagi gitu. Mungkin nanti sore atau malam gue pengen coba untuk berenang kali ya. Jadi bisa feel-nya bisa lebih berasa ke kalian. Nah, kita sekarang masuk yuk ke area kamarnya langsung. Nah, kebetulan di sini tuh yang view-nya ke laut ini cuman ada 2 villa nih guys. Jadi kamar nomor 8 sama kamar mungkin nomor 9 kali ya. Gitu. Ini gue suka banget sih karena di sini banyak banget penghijauan, taman-taman. Jadi udaranya juga mungkin karena selain di pinggir pantai, udaranya juga bersih gitu. Nah, kebetulan gue nginepnya di kamar nomor 8. Nah, yang ini sebelah sini. Ini juga ada balkonnya. Sebenarnya sih semuanya tuh ada balkonnya, cuman yang membedakan adalah view ke pantai ataupun enggak gitu. Nah, di sini tuh tersedia 2 kursi untuk santai-santai. Mungkin bisa untuk kerja juga, untuk minum-minum dan lain sebagainya gitu. Nah, kita masuk ya. Nah, ini kamarnya nih guys. Nah, begitu gue masuk kamarnya, di sini tuh udah full kaca nih. Jadi kita benar-benar bisa tidur sambil melihat ke arah pantai dan deburan ombak juga. Terus di sini juga ada meja. Di sini ada teko pemanas. Kemudian ada apa namanya? Minumannya ini udah ini ya eco friendly ya. Jadi udah dari kaca dan bisa direfill juga. Terus ada 2 gelas dari plastik. Kemudian ini juga ada lampu. Jadi di sini tuh lampunya tuh mungkin kalau malam agak remang-remang ya karena cuman di pinggir-pinggir aja. Nanti gue kasih lihat di mana aja. Kemudian di sini juga udah ada air conditioner nih guys. Udah ada AC-nya. Menurut gue AC-nya tuh dingin sih guys. Mungkin karena tadi sebelum kita datang si apa namanya? Si penjaganya nih, si front office-nya ini udah menyalakan AC-nya terlebih dahulu gitu. Kemudian di belakang gue ini ada lemari gantung yang terbuka. Nih, jadi ada 4 hanger tapi nggak bisa dicopot nih. Terus di sini mungkin bisa buat naruh tas-tas nih seperti gini. Terus di sini juga ada meja. Terus di sini juga ada
apa ya, safe deposit box, tapi ini nggak pakai elektrik ya, jadi ini pakai kunci biasa aja gitu. Nah, yang spesialnya di sini selain kamarnya view-nya ke pantai, di sini juga apa, kasurnya enak banget nih karena ini empuk banget dan tuh, aduh enak banget nih guys. Nah, di sini tuh disediain 2 handuk ya guys. Jadi handuknya ada 2. Kemudian mungkin ini karena di tropical island, jadi dikasih kelambu-kelambu gini. Mungkin juga temanya biar lebih apa ya, lebih romantis, lebih nyaman juga tamunya. Ini kan tadi kan kasurnya empuk banget nih guys. Nah, kasurnya ini memiliki 4 bantal yang cukup besar dan juga empuk nih. Nah, selain itu dari kasurnya ini di sebelahnya itu masing-masing ada meja kecil untuk ngecas handphone. Jadi di sini juga ada colokan. Di masing-masing pojok ada colokan. Jadi untuk kalian jangan khawatir apa ya, kekurangan colokan stop kontak di Hotel Paus Putih ini. Dan di sini juga ada lampu nih guys. Jadi tadi kan lampunya kan di sini 1, kemudian di sini 1, di apa, di tembok sini. Kemudian di pojok sini 1 lagi nih guys. Ini 1 lagi. Sama sih, ini kurang lebih. Oh ya, for your information, di sini tuh nggak ada TV sama sekali. Jadi ini hanya untuk kalian quality time maupun kalian traveling, bener-bener traveling lah. Dan hanya untuk kalian yang ingin apa ya, rehat sejenak dari hiruk-pikuk ibu kota gitu. Nah, kemudian gue pengen ngasih lihat kalian nih kamar mandinya yang full putih juga. Nah, ini nih tulisannya Paus Putih. Nah, ini room 8. Nah, ini pintunya nih guys untuk ke kamar mandi. Yuk, kita masuk. Nah, di sini tuh kamar mandinya juga apa ya, clean ya, clean. Nah, jadi temanya putih-putih juga. Nah, begitu kita masuk di sini tuh ada apa namanya, wastafel. Nah, wastafelnya dari batu nih, dari batu beneran. Terus juga di sini temanya kayu-kayu banget nih. Nah, sebelah sini juga ada apa namanya, toilet, WC. Untuk kalian buang air dan sebagainya. Tapi di sini nggak ada semprotan ya guys. Jadi kalau kalian ingin cebokan ya hanya menggunakan tisu aja. Ataupun nanti mungkin pakai shower, tapi showernya itu nggak bisa ada selangnya. Nah, di sini juga ada mungkin untuk apa ya? Untuk hanger anduk, sampiran anduk. Terus dikasih nih 2 anduk kecil untuk muka, sabun muka. Di sebelah sini juga ada hand towel. Nah, ini dari batu nih guys. Jadi berat nih, cukup berat ya. Nah, nextnya nih yang terakhir kita beralih ke shower roomnya. Nah, di sini tuh ada sekatnya nih dari tembok. Ini temboknya unik ya, jadi kayak ada kotak-kotaknya gitu. Nah, ini ada tembok, tapi di sini ada pakaian dalam, jadi gue nggak usah nge-shoot. Di sini ada hanger ya, by the way. Nah, terus ini nih cuman satu-satunya shower yang ada di kamar mandi ini. Jadi kalau misalnya kalian ingin mandi, mungkin apa namanya, wudhu maupun apa ya, bersih-bersih ya hanya dari sini aja, dan juga dari apa namanya, dari wastafel sebelah sana. Nah, terus selain itu di sini tuh juga disediain sampo, sabun cair dan juga sampo cair. Nah, ini tuh. Nah, kebetulan gue juga bawa sampo dan sabun sendiri. Nah, ini sarapan di hari pertama. Kebetulan karena emang lagi sepi, jadi kita cuman punya pilihan nasi goreng beserta teh ataupun kopi. Udah itu aja. Nah, ini penampakan nasi gorengnya. Nah, Flores nama tuh guys. Enak. Rasanya enak. Ini masih angkat juga. Ya, siap. Oke guys, setelah kalian lihat reviewnya nih, untuk kelebihannya sendiri ini dia villanya cukup bersih, terus juga semua staff-staffnya di sini cukup ramah, terus juga sarapannya cukup enak sih menurut gue, karena ya walaupun nasi goreng apa adanya, tapi menurut gue sih rasanya enak. Aduh. Nah, kemudian di sini tuh kelebihannya sendiri dia bisa mengakses langsung ke laut, ke pantai, cuman
hanya bisa diakses itu pas pagi hari aja. Jadi kalau misalnya udah agak mulai siang, nah ini udah pasang nih kayak sekarang gitu. Kemudian di sini ada kolam renangnya. Nah untuk sarapannya sendiri ini selain nasi goreng itu saat ini nggak ada sih guys. Jadi hanya nasi goreng aja. Kemudian minumannya tuh hanya teh dan kopi. Jadi tuh kayak ala carte gitu temanya. Nah selama pandemi ya seperti itu aja gitu. Terus untuk kekurangannya sendiri di sini tuh nggak disediain amenities apa ya, sikat gigi, odol itu nggak ada. Tapi kalau sabun, sampo, handuk ada. Nah mungkin hair dryer juga kayaknya nggak tahu ya, karena gue laki-laki jadi gue nggak pakai hair dryer. Tapi kalau misalkan request mungkin juga ada kali ya. Kemudian kekurangan lainnya sih so far nggak ada ya. Mungkin kekurangan di sekitarnya aja, mungkin kalau kalian udah malam gitu ya kalian ya susah kemana-mana gitu karena jalanan juga gelap gitu. Kemudian tapi kalau kalian berani ya no problem ya. Kemudian nih gue bookingnya tuh kebetulan lewat Traveloka. Nah selain Traveloka ini kalian bisa booking juga direct langsung nih guys ke ke kontak yang ada di Instagramnya. Nanti gue cantumin ya guys di description boxnya. Kemudian so far sih recommended sih, dari overall recommended dan harganya juga recommended. Nah gue mendapatkan harganya tuh sekitar 350.000. Nah itu tapi gue di upgrade ke kamar yang sea view ini, beach view ini yang seperti di belakang gue ini. Oh ya guys, ini hotelnya itu lebih dekat ke Mushroom Bay ya. Jadi kalau misalnya kalian naiknya dari Sanur, dari Bali, itu kan pilihannya kan ke Jungut Batu ataupun ke Mushroom Bay kan untuk ke Lembongan kan. Nah itu mungkin kalian bisa lebih milih kalau misalkan kalian minat di hotel ini, mungkin kalian pilihnya tuh ke Mushroom Bay karena lebih dekat. Nah demikian nih review dari Ayo Jalan. Semoga kalian tertarik ya untuk ke Nusa Lembongan ini karena sekarang tuh lagi sepi banget. Jadi kedatangan kalian tuh sangat berarti untuk warga sini juga gitu. Apalagi di sini macam-macam kan guys. Wisatanya, terus mungkin kulinernya ya lumayan lah ya, dan kafe-kafenya yang nggak serame dan nggak semahal di Bali, di Denpasar maupun di Kuta Seminyak dan lainnya. Nah demikian nih guys, sampai di next video, bye.